Waduh, keren banget itu. Itu didakwain sama Nora atau gimana itu? Kenapa kok? Didakwain sama Nora atau gimana itu? Semuanya masuk Islam? Enggak. Eh, saya kan belajar tuh sama ibu, ada ibu ustazah yang di situ yang sering adakan majelis Hmm, taklim setiap hari hmm, Jumat. hmm. Saya sering sharing, saya bilang, eh, Bu, saya bilang, Bu Ustazah, iya, kita mendoakan orang tua kita ini yang beda agama, kira-kira masuk surga tidak? Dibilang ibu Ustazahnya tidak. Orang kafir Hmm. itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donitan. Dan pada malam hari ini insya Allah kita akan melakukan perbincangan santai ya dengan seorang mualaf dari Pulau Sumatera. Nanti kita akan lihat siapa. Dia ini adalah seorang mualaf yang boleh dikatakan sekarang aktif eh, berdebat ya. Masya Allah. Berdebatnya di TikTok. Wah, siapa kira-kira ya? Kita undang sekarang Nora Aritonang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kodondi. Mas, Masya Allah. Baru kali ini ya sekarang kita ngelihat sosok perempuan yang sering berdebat di TikTok ya, betul ya? Ya, betul. Loh, Berdebat di TikTok. oh, ini nama aslinya jadi siapa? Nur Fatmawati nama aslinya. Ya, Nur Parmawati Aritonang. Dulu Oh, dulu sebelum masuk Islam kenapa? namanya Nora Fatmawati. Cuman dirubah saja jadi Oh, Nur. oke. Berarti Nur ini nama mualafnya, nama Islamnya. Ya, betul. Alhamdulillah. Jadi Nah, saya panggilnya Nora ya. ya, nggak apa-apa kok. Karena kan di TikTok kan ngetopnya pakai nama Nora nih. Iya, saya pakai nama Oh, asli. oke. Nora ini sekarang tinggalnya di Sumatera di mana? Di Medan kah? Bukan, saya tinggal di daerah kabupaten. Kabupaten. Kotanya apa? Eh, itu agak dipribadikan nggak apa-apa ya. Agak Oh, diprivat aja ya oh kok ya ya. nama Ya, kota nggak usah ya. Oke, sorry sorry ya, sorry. Berarti di kabupaten tapi di Sumatera Utara ya. ya, betul. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini ceritanya nih kita mulai ngobrol-ngobrol ya. Nora dulu masuk Islam tahun berapa ya? Dua, Sorry, bisa 2003 di kok. 2003. Nah, seperti biasa, saya nggak basa-basi lah. Kenapa lah waktu itu masuk Islam gitu? Oke. eh itu pada waktu itu kami mau merayakan hari raya Paskah ya, kematian Yesus. Pasca. Ya, jadi sebelum hari raya Paskah itu kami melakukan biasa dari gereja kami, sekali 2 minggu itu melakukan penginjilan ke kota-kota kecil yang dimana kota itu belum dibangun gereja besar. Jadi mungkin masih beribadah di rumah-rumah. Hmm. Jadi di perjalanan tuh ya ada sedikit perbincangan dengan Pak Pendetanya. Saya tanya, kalau Yesus mati, dia bangkit, siapa yang membangkitkan? Dia bilang yang membangkitkan itu adalah Allah Bapa. Uh, Setelah pertanyaan itu ya saya stop, tidak mau lanjut lagi. Cuman pulang dari pulang dari penginjalan itu, jadi ya berpikir-pikir aja terus. Oh berarti nih, setahu kami ini kan Bapa ini juga Tuhan, Yesus Tuhan, dan Roh Kudus yang dari bagian Bapa ini yang ada pada diri Yesus ini adalah Tuhan. Jadi tiga pribadi satu hakikat. Jadi Tuhan saya ini lebih dari satu. Di situ Hmm. sedikit sedikit bingung gitulah. Oh, Nah. Dulu gerejanya apa Nora? saya GBI, Gereja Betel Indonesia, Mawar Saron. GBI apa? Mawar Mawar Saron. Saron. Ya. Oh berarti dulu berarti gembalanya itu ya Pendeta Yakob Nahwe ya? Eh, saya masuk Islamnya di Dumai kok. Enggak, maksud saya dulu GBI Mawar Saron berarti apa gembalanya kan Pendeta Yakob Nahwe ya?
Yang di Jakarta ya? Iya, yang Jakarta ya. Kalau pendeta besarnya saya kurang tahu. Oke, oh GBI rupanya. Saya juga GBI Ya, dulu Betani. oh di Betani ya. Kalau di Betani juga Iya. ada, tapi yang punya itu orang Nias, polisi. Tapi Oh. kalau orang lama-lama beda, mereka di GPDI. Nah, dulu setelah perbincangan dengan pendeta itu, terus berapa lama Nora akhirnya masuk Islam? Itu setelah perbincangan itu saya masih apa ya, masih rutin juga ke gereja, tetapi tidak seperti dulu lah aktif ya. Kan Hmm. muda-mudi itu, apalagi kalau kegiatan di gereja kami itu banyak, seperti kayak kalau 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 melakukan apa nanti ibadah itu kan, menentukan siapa Hmm. MC-nya, siapa Hmm. pemain keyboard-nya, seperti itulah. Nah itu sudah kurang, sudah kurang. Itu sampai juga ibu gembalanya itu bertanya-tanya tuh kenapa si Nora ini udah kurang aktif lah. Hmm. Cuman alasan itu waktu itu kerja, padahal sebenarnya tidak. Hmm. Jadi ini langsung aja ya, kok ya, Ya, ya. langsung kita ke depan. Jadi waktu di tempat kerja saya ini, di sebelah tempat kerja saya ini ada tuh karyawan juga, dia itu Islam. Hmm. Nah, jadi perbincangan lah dengan yang teman saya yang Islam ini. Hmm. Saya bertanya tentang Yesus. Kalau dia mengatakan kalau di dalam Al-Quran kami, di dalam agama kami, Yesus itu dari Isa. Itu Hmm. tidak. Dan saya tanya, kenapa nggak disalibkan? Oh iya, karena Allah kami memuliakan nabinya. Nggak mungkin Hmm. lah disalibkan, katanya. Nah, di situ mulai saya berpikir, kenapa ya di Islam itu nabinya itu katanya dimuliakan. Hmm. Sementara Kristen ini kok Tuhan sampai harus mati. Tapi situ belum kayak Islam benar nggak ada. Saya Ah. cuma berpikir Yesus mati untuk menyelamatkan saya. Dia udah berkorban untuk dosa-dosa saya. Hmm. Ya besok-besoknya itu hari Minggu dapat saya tuh berbohong tuh. Saya tidak ke gereja karena ada pekerjaan. Ya setiap minggu tuh jadi begitu. Ada mungkin sekitar 2 bulanan lah sampai Hmm. ibu gembala itu datang ke rumah ngomong sama mama, kenapa itu Hmm. Nora nggak lagi? Oh dia sibuk katanya. Padahal saya sebenarnya menghindar. Padahal dari bos kami itu dikasih apa? Kasih sedikit toleransi bagi yang beragama Kristen mau gereja silahkan. Nanti masuknya Oh, setengah hari begitu. Tapi saya oke. memang Dulu di gereja Nora aktif sebagai apa? kami kadang bergantian MC, kadang Oh. sebagai backing vokal, kadang ya pokoknya kegiatan apa yang dilakukan oleh muda-mudi, karena kan yang mengambil Hmm. alih itu muda waktu itu. Ya, 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 ya. Jadi dari kecil Nora memang sudah besar di gereja ya berarti ya? Ya, karena rumah itu, oh begini kok, bapak itu dulu ditugaskan di Timur Timur, yang dimana Hmm. situ mayoritas Katolik Hmm. Timur Timur. Jadi sekolah kami itu kalau dikatakan Islamnya itu palingan sekitar 10-20%. Semua beragama Hmm. Protestan dengan Katolik, tapi mayoritas Katolik. Ya. Jadi ikut kegiatan-kegiatan agama itu sering. Katolik Hmm. masuk, Protestan juga masuk. Kalau di sekolah ya seperti itulah. Karena memang di sekolah itu mayoritas Katolik semua tuh rata-rata. Karena mereka kan Ya, ya, orang ya. Timur. Nah, Hmm. jadi waktu jajak pendapat di Timur Timur itu kan mulai lepas Timor Leste, Hmm. Bapak ditugaskan di Pekanbaru, tapi 1 tahun Hmm. dulu di Jakarta. Nah itu masih mengikuti, tapi apa kok saya belum masuk karismatik waktu itu, mengikuti gereja yang memakai kidung jemaat, buku Loh, panduan isinya. maaf, dulu Iya, papanya ditugaskan sebagai apa maksudnya? bagian kesehatan. Oke, Hmm, dari Timur Timur terus ke Pekanbaru. ya, saya sekolah di Ah. Pekanbaru, terus Bapak
dipindahkan disuruh pilih di Jakarta, di Pekanbaru atau di Dumai. Akhirnya Bapak memutuskan pilih di Dumai. Dan akhirnya mereka Oke. di situ gerejanya GPDI, saya masuk ke GBI. Di situ kan Oh, kalau beda masuk gereja. lagi, ya beda. Jadi Nah, kalau di hari GBI, Minggu, papanya ke GBDI, Nora ke GBI gitu. ya kebetulan gereja yang tempat saya ini di depan rumah aja. Oh, oke. Ah, kalau orang Bapak baru agak jauh sedikit dari rumah, Itu di Dumai itu, di Dumai, 2003. 2003. Oke. Berarti setelah ada pembicaraan dengan pendeta, setelah ada pembicaraan dengan teman di kantor. Ya, ya, teman di tempat kerja kan. Terus Ah, itu eh, saya pergi lagi ke rumah teman ini, tempat kosnya. Saya tanya lagi tentang Yesus. Dia menceritakan hmm, semua. Baru dia kasih tahu bahwa Yesus itu tidak Nabi Isa itu tidak disalibkan. Karena saya tanya hmm, terus, kenapa tidak disalibkan? Ya tidak hmm, mungkin. Agama kami itu Nabi dan Rasul itu dimuliakan. Karena mereka itu adalah utusan Allah, katanya. Ya cuman itu saja yang di pikiran saya, kenapa agama Islam ini memuliakan, sementara di dalam kitab kami ini, di dalam Alkitab, Yesus tuh harus harus mati, ah. tujuannya untuk kita. Nah, di situ memang sudah tidak benar lagi nih. Terus Tuhan Nah, saya hmm. lebih dari satu gitu. Nah, setelah Nora mendengar bahwa di dalam Islam Nabi Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalib, terus waktu itu Nora sempat baca Quran nggak? Yang terjemahan gitu? Enggak, enggak. Belum. Soalnya ini, Bapak itu tidak suka sama Islam. Bapak tuh Oke. fanatik sih. Sampai kalau teman-teman sekolah datang, itu kalau udah pakai jilbab disuruhnya pulang. Bahkan Oh. azan aja kalau di TV itu setiap maghrib tuh disuruh dimatikan, tidak boleh. Jadi Hmm. nama Nabi Muhammad itu sekilas saya tahu ketika masuk Islam. Saya tahu ketika masuk Islam. Penyebutan Allah pun juga tidak, betul-betul Islam itu buta. Islam itu buta. Hmm. Buta. Nah, eh, mulai di situ saya ingat itu 2003 itu bulan 6, antara bulan 6 dengan bulan 7. Di situ eh, akhirnya saya memutuskan hari Minggu itu saya tidak pergi ke gereja, saya izin juga sama bos bahwa saya ada urusan keluarga. Hmm. Terus saya pergi ke salah satu masjid yang memang jauh dari rumah. Itu harus Hmm. memakai apa tuh namanya? Angkot. Hah? Angkot tahu ya? Angkot. Iya, iya. Memakai angkot itu 2 kali nyambung. Ah. Eh, Di saya Dumai ketemu itu di ya, situ. di Dumai ya. Ya, tapi di luar kota Dumai. Di luar kota Dumai itu. Nggak, tapi waktu itu Karena posisinya Nora di Dumai juga sedang bekerja. iya, Oke. iya. Terus Nah, ke masjidnya tuh hari Minggu. hari Minggu saya pergi Oh, karena itu yang bisa libur. Kalau kami oke. tidak boleh libur hari Senin sampai hari Sabtu, tidak boleh. Peraturan hari Minggu Oh, kalau mau ngambil. Nah, iya, iya, saya iya, pergi iya. ke Terus? satu masjid, itu kebetulan di depan masjid itu ada kayak pohon rindang ya, ada Hmm. ada kayak rumah tapi kayak dijadikan perkantoran. Karena saya baca Hmm. situ ada kayak PC gitu. Saya duduk di situ, saya tunggu sampai zuhur. Saya tunggu sampai zuhur. Selesai Hmm. sholat zuhur orang itu, masjid ditutup. Kebetulan terakhirnya yang menutup ini dia ustadz. Hmm. Nah, saya tanya, maaf Pak, saya bilang, oh iya, di sini bisa nggak mengislamkan mengislamkan orang? Oh, Hmm. yang mau masuk Islam, katanya. Saya mau bersyahadat Pak. Dia pertama tidak percaya karena saya sendiri di situ. Hmm. Terus Oh, nggak ada yang dia temenin. nggak ada, Oh, nggak ada yang. waduh. Terus? Nah, terus dibilang sama Pak Ustadz itu kan, adik yang mau masuk Islam, ya Masya Allah. Terus orang tuanya bagaimana? Nggak apa-apa lah. Nanti kalau begini-begini, saya sudah tidak peduli. Intinya Hmm. syahadatkan saya dibawa ke rumahnya. Kebetulan Hmm. ada istrinya itu, diceritakan sama istrinya. Terus dibilang bagaimana mau pulang dulu karena kita
selesai maghrib baru kita syahadat dek, atau selesai isya nanti kita tanya dulu sama Pak Ustadz yang satu, katanya ada di situ Ustadz yang dibilang besarnya lah. Oh Hmm. iya, nggak usah pulang, kalau saya pulang lagi mungkin saya tidak balik, saya bilang. Ya udah, Hmm. akhirnya asar saya dibelikan baju yang agak Hmm. tertutup, terus mau kena peralatan sholat lah, baru Hmm. nunggu di situ. Selesai maghrib saya disyahadatkan. Hmm. Selesai syahadat saya diantar pulang, tapi saya minta jangan sampai di depan rumah karena nanti Hmm. curiga. Hmm. Sampai itu saya sudah buka saya punya jilbab lagi ya, Ya. terus baju saya yang pakai kaos pendek pun masih saya pakai. Dia bilang ya nggak apa-apa lah kalau nanti ditakutkan apa, katanya. Saya pulang Ya. kok, itu seperti Hmm. biasa, lakukan pekerjaan seperti biasa, tapi memang saya tidak pernah lagi mau makan di rumah. Hmm. Saya beli air minum aqua itu, saya stok Hmm. di rumah. Itu kadang kalau untuk mengisinya saya kan air galon ada itu ya, itu nggak Ya. masalah. Tapi minumnya saya sudah memang tidak mau lagi. Gitu kok. Makan minum jadi udah nggak campur waktu itu. Nah, saya alasan makan dari kantor, Kantor. dari tempat. Tapi saya tidak kerja di kantor kok. Saya kerja di salah satu Cina, yang dimana Cina itu punya usaha burung walet. Oke, burung walet. Terus Nah, berapa lama jadi Nora menyembunyikan keislaman ke orang tuanya? ini 3 bulan. Itu pun Oh, tiga ketahuannya bulan. karena saya pakai jilbab di tempat kerja itu, dilihat Heeh, sama tante. Kalau kami panggil nomboru ya, itu saudara heeh, pihak dari bapak, tapi bukan saudara kandung karena satu hmm, marga. Dilihatnya saya pakai jilbab karena waktu kalau hmm, berangkat ke sana saya pakai jilbabnya di beca, di oplet baru oke, berangkat. Kalau dari rumah ya seperti biasa, cuman ya mama curiganya kenapa udah pakai lengan panjang. Saya bilang panas karena memang daerah Dumai kan panas. Panas, Mak. Oh ya iya. udahlah. Nah, ketahuannya tuh Terus, ditelepon bapak dari tempat kerja. Tengoklah ini pakai bahasa Batak, dia bilang kan, tengoklah ini ya, burung ini udah pakai jilbab dia. Karena bapak tahu saya kerja di tempat Cina, tidak mungkin bosnya nyuruh pakai jilbab kan. Udah masuk ya, Islam ini burung. yang telepon bapak Katanya. siapa? Yang telepon bapak Ya siapa? tante ini, Oh, karena dia tantenya. lihat. Oke, iya, 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 Ah, iya. bapak datang Terus, dari kantor, dijemput saya di tempat kerja, belum nyampe, kan halaman kami ini agak luas ya kok ya, tapi nah, ada jembatan, karena ada parit besar kali. Belum hmm, masuk lagi ke halaman rumah tuh di pinggir jalan, di hmm, parkirnya motor, ditarik, ditariknya jilbab saya tuh, disuruh buka. waduh, Sampai di rumah tuh, ya Allah, ditampar tuh waduh, pakai sepatu kerjanya tuh, astaga, ditampar. Bapak mengamuk, sampai diambilnya parang tuh dari waduh, dapur tuh. Dia bilang sampai mama tahan kan, nangis-nangis. Mau kau bunuh hahaha, anakmu, kata bapak, kata mama. Ya biar aja dia mati. Dia sudah meninggalkan Yesus, katanya. ah, Di situ itu memang kok saya tidak nangis kok, saya tidak nangis, saya tidak menyesal ah, atau apa. Mulai sekarang kau tidak bisa lagi keluar rumah. Dibuka paksa lemari pakaian kan, ditengoknya situ ah, kan ada mungkin hadiah-hadiah dari saudara-saudara waktu di masjid saya mualaf. ya, Mukena itu dibakar, kecuali Al-Quran tidak. Semua dibakar. Buku panduan sholat untung sekali saya taruh di bawah tempat tidur. Tidak ditengok. Mukena, ada semua dibakarnya. Kau lihat ini ya, kubakar ini katanya. Masuk hmm, ke kamar. Jadi satu harian itu memang tidak dikasih orang mama makan dulu, bapak. hmm, Mama tuh hmm, sudah bilang makan lah kau. Enggak. Sampai bapak bilang, masa dulu itu kondit. Babi kan, babi hutan tuh. hmm, Kinora itu. hmm, Diantar. Tapi tidak saya makan memang. Itu ya tahan kan. Akhirnya adik-adik yang udah menikah sama Kristen ini yang datang. Udah makan kok kan ah, orang. Bilang belum. Akhirnya dibelilah nasi bungkus itu dari belakang jendela tuh dikasihnya. hmm, hmm, Selama itulah saya makan. Diam-diam. Jadi nasi yang sudah isi babi ini adik yang makan. Kalau jadi nasi bungkus saya yang makan, nasi yang ada daging babinya dia yang makan. Seperti itu. Tapi sekali sehari dikasih karena ah, adiknya juga terpangan. Jadi mama pikir saya sudah makan itu, padahal tidak. oke. Berapa lama itu dikasih nasi bungkus babi itu? Lumayan lama.
Itu 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 saya keluar dari rumah itu karena itu kok, waktu saya syahadat itu ada laki-laki lajang tuh waktu itu menyaksikan juga. Hmm, Akhirnya dia ngomong sama ustad yang di sana, karena kan kita kan tunjukkan KTP kok, ya kan? hmm, Dilihat hmm, dilihatlah apa saya, alamat saya, datanglah orang itu melamar. Ya, hmm, waktu pas di apa itu kan saya kan sholat itu pakai apa tuh kok? Pakai spray mama. hmm. Jadi jadi apa? Mukena Benar. dengan satu lagi jadi apa bawahannya, jadi Hmm, sarungnya. Saya bilang ya Allah apa seperti ini terus saya gitu loh. Makan itu pun sekali sehari karena adik terbatas uang semua hmm, ditahan sama mama. Rupanya Allah jawab ya itu laki-laki ini datang padahal kalau kenal tidak begitu kenal kok. hmm. Dia dengan Pak Ustadz itu katanya mau melamar. Akhirnya bapak tidak terima dia pergi dari Oh, rumah. Saya sendiri yang menerima lamaran itu. oh, Saya bilang ya saya mau menikah. Dalam hati saya mungkin ya Allah ini mungkin jawabannya biar saya oh. bisa bebas untuk beribadah begitu. Ya Maksudnya biar tidak bisa lama. keluar dari rumah gitu. Iya, biar iya karena sakit kali kok. Kok bayangkanlah makan sekali sehari loh kok. Ngeri kali. Oh, iya. Sampai menangis di situ ya Allah, ngeri kali. Kadang kalau adik Iya. datang itu dikasihnya lagi, ya dia pun juga pakai uang dia gitu loh kok. Loh, Ya tapi udah, pada waktu itu setelah ketahuan oleh orang tua, Noranya kembali kerja tahu nggak? nggak boleh lagi. Dikurung di kamar. Oh, Hanya mandi, makan, hanya mandi, buang air besar, buang air kecil. oke. Jadi nggak boleh kerja berarti. Ya sama jadi tahan di rumah berarti ya. Iya, sampai berapa Berapa bulan lama? tuh? Berapa lama itu Nora? Eh masuk Islam terus 2 bulan, hampir 3 bulan lah aku, hampir 3 bulan. Hampir 7 bulan. Oke. Terus kemudian ada yang melamar Nora. Terus Ya, setelah dia saya melamar terima. berapa lama menikah? 1 minggu aja, saya minta Ah, dicepatkan, nggak tahan. 1 minggu langsung menikah. Ya, 1 minggu langsung menikah. Saya minta dicepatkan kok, saya sudah tidak bisa lagi. Badan tuh sampai Terus, mama tuh nangis, kurus. Apa nih kayak gitu? oh, lah terus orang tuanya gimana ketika tahu mau menikah? Diizinkan kok, diizinkan, Oh, loh, tapi yang diizinkan. melamar orang Islam, yang melamar. Ya, datang orang rombongan itu melamar ke rumah bapak dan mama itu pergi, tidak mau terima Heeh, lamaran itu. Saya tidak peduli mau terima mau tidak terserah lah Pak, pikirku dalam hati. Intinya saya heeh. menikah, saya keluar dari sini. Nah, Oke. ditetapkanlah hari Jumat kami menikah di KUA. Terus Heeh, saya berpakaian kebaya di rumah. Mama nanya, heeh. mau kemana? Oh, teman saya ada yang menikah, Mak. Saya sebagai pendamping pihak perempuan. Saya bingung juga. Padahal saya datang Astaga. adik, semuanya lah oplet, bayar 20.000 sampai ke KUA. Saya naik oplet sendiri tuh nangis saya kok. Loh, Ya enggak, ibaratnya kan tunggu tunggu, berarti waktu menikah orang tuanya nggak tahu? enggak, belum tahu kok. Belum tahu. Mereka pikir saya datang itu karena ada yang mau menikah. Jadi saya tuh pandongannya gitu loh kalau bahasa-bahasanya. Astaga. Cuma mereka udah curiga kenapa saya pakai bunga mawar gitu kan. Bunga Heeh, heeh. melati. Salah tuh disanggul. Nah, disewalah oplet ini. Sampailah di KUA. Adik yang bayar 20.000. Bentar. Adik tuh sampai nangis. Uh, dibilang adik pergilah kok Kak Nora. Ini mungkin sudah jalanmu katanya. Sudah Hmm, takdirmu. Iya. Tiba-tiba itu kan kami menunggu tuh kok. Karena ada heeh, beberapa pasangan lagi yang mau ijab kabul kan. Rupanya bapak heeh. datang. Kan mama. Astaga. Bapak pulang dari kalau di sana kan kok hari Jumat kan berpakaian Melayu. Mau Kristen, Heeh, mau Islam. heeh. Kalau orang kantor, anak sekolah kan berpakaian Melayu mereka. Jadi bapak Ya. tuh belum pulang dari kantornya, mama Hmm. langsung jemput, datanglah mereka ke KUA. Pas mau giliran kami. Loh, Otomatis tapi kan, papanya tahu dari mana? dikasih adik. Adik tuh udah tidak Oh, tahan. Adik tuh ngomong, dibilangnya gini, kalian tahu itu Kak Nora kemana? Dia mau menikah itu, sampai nangis. Jadi juga si babi itu katanya. Lihat kalian lah ke sana. Kemana? Di KUA. Pergilah. Pergilah bapak tuh dengan mama naik motor. Baru pulang bapak itu dari apa? Dari kantor. Jadi pas datang. Ya, berikutnya katanya. Masuklah kami hmm. saya dengan mantan suami ini. Jadi, mana ini?
ayahnya, pas tapi ditengok, "Oh ini mualaf Hmm. ya?" Iya. Masya Allah. Jadi bapaknya bagaimana? Izin, katanya kan. Hmm. Surat izin orang tua kan harus ada tuh kok. Hmm. Itu sampai saya jiplak tanda tangan bapak itu. Saya jiplak gitu. Biar, aduh, bagaimana caranya saya keluar kok. Saya sudah tidak tahan betul. Ngeri kali. Aha. Terus menahan lapar kadang kan. Akhirnya dipanggil lah, mana orang tuanya? Bapak pakai pakai apanya kopiah yang hitam yang Soekarno itu kan? Kan Ya, mereka ya, ya, begitu. ya. Ini bapaknya ya? Tapi Kristen. Iya. Oh iya 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 ya, karena paham kerja di kantor, karena Ya, dari baju melatinya tahu. ya. Eh, ini Pak, saya mohon izin karena Bapak beragama Kristen, saya yang akan menjadi wali hakim dari Hmm. anak Bapak yang bernama Hmm. Nur Pak. Iya, Hmm. nikahkan saja anak saya ini dengan seperangkat alat tai. Di situ kok menangis saya kok, menangis sekali saya kok. Ya Allah, mudah-mudahan lah. Astaga. Tapi orang-orang di situ tidak nyangka gitu loh, tidak nyangka ada orang tua yang Nah, mau hadir, terus nah. mereka tuh tidak nyangka bapak itu agama Kristen. Nah itu, Tapi ya waktu akad berarti orang tuanya Nora melihat, menyaksikan. menyaksikan sampai selesai ijab kabul, saya sungkeman sama bapaknya, bapak tidak mau. Mulai hari Oh, ini kau bukan anak saya lagi. Silakan kau ningging-nungging, kau cium lantai itu, kau jedotkan kau punya muka ke lantai itu ya, kau ikutilah ibadah setan kayak gitu katanya. Ya Allah, astaga. mulai dari situ saya dengan bapak sudah tidak ada komunikasi. Walaupun kami masih satu kota, saya sering Hmm. tanya sama adik, mana kabar bapak, mama, alhamdulillah. Hmm. Dia bilang, puji Tuhan, sehat katanya. Ya, Hmm. itu Oh, jadi sampai setelah menikah, Nora langsung pindah keluar dari rumah berarti. ya karena Oh, sudah tidak diakui lagi kan, iya. Tapi pergilah tetap tinggal satu kota di Dumai. satu kota di Oh, Dumai. terus akhirnya apa namanya? Sekarang papa mama masih ada? Bapak sudah meninggal Udah meninggal. 2020. Mama? Mama masih, alhamdulillah masih hidup sekarang di sini mama. Mamanya masih Kristen juga? Udah masuk Islam semua alhamdulillah. Islam. Alhamdulillah. Mamanya Nora dan adiknya Nora masuk Islam. Ya, semuanya Ah, adik yang menikah sama Kristen, kakak pun ah. yang menikah sama Kristen itu alhamdulillah masuk Islam. Walaupun mereka masuk Islamnya Alhamdulillah. alhamdulillah. Waduh, keren banget itu. Itu didakwain sama Nora atau gimana itu? Kenapa kok? Didakwain sama Nora atau gimana itu? Semuanya masuk Islam. Enggak. Eh saya kan belajar tuh sama ibu, ada ibu ustazah yang di situ yang sering adakan majelis Hmm. taklim setiap hari Hmm. Jumat. Hmm. Saya sering sharing, saya bilang, eh, Bu, saya bilang, Bu Ustazah, iya, kita mendoakan orang tua kita ini yang beda agama, kira-kira masuk surga tidak? Bidang Ibu Ustazahnya tidak. Orang kafir Hmm. itu ditempatkan di neraka jahanam itu kekal, kekal deh Hmm. katanya. Terus saya bilang, kalau kayak begini, bagaimana ya kedua orang tua saya ya? Itu saya pikirkan. Saya pikirkan itu pakai baca sering baca itu. Jadi eh, Terus? jadi bagaimana caranya? Ya doakan saja orang tua, doakan sepertiga malam. Saya tanya lagi, sepertiga malam itu apa? Itu tahajud. Itu cara kerjanya bagaimana? Itu sholat sunnah. Itu 2 rakaat. Kalau belum bisa bahasa Arabnya, pakai aja bahasa Indonesia. Saya Hmm. berniat sholat tahajud 2 rakaat karena Allah begitu. Oh, jadi pengerjaannya itu sama seperti bagaimana sholat subuh 2 rakaat saja. Oh ya. Ya, Jadi ya. memang kok saya sudah niatkan ya Allah, bangun tengah malam itu kalau buang air kecil saya lihat itu sudah jam 2. Itu saya usahakan jangan tidur, saya tunggu sampai jam Hmm. 3. Ya, saya lakukan itu saja, tapi saya lihat ini dari tahun ke tahun kok kayak tidak ada jawaban. Di situ memang gitu. Saya masuk Islam alhamdulillah bahagia. Tapi selalu Hmm. memikirkan tidak mungkin orang tua saya ini saya lihat akan ada di neraka kan begitu. Saya Iya. minta terus saya minta sama Allah
Akhirnya tahun 2007 dijawab sama Allah. Itu pun hari Jumat kok. Hari Jumat. Masya Allah. Hari Jumat, saya waktu itu selesai sholat di rumah. Suami selesai sholat Jumat, pulang jam 1, setengah 2. Kami masih di dalam rumah, bercerita. Itu ada yang gedor pintu kok. Gedor pintu, tok, 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 tok. Apa itu? Saya bilang, Dek, katanya. Bapak nggak pernah panggil nama saya, Nura. Dek selalu. Dek, katanya. Saya di situ kok. Saya bilang, ini kok kayak suara yang saya kenal ya. Terus diketawain lagi, Dek, katanya. Di situ saya tuh cuman diam. Suami yang bukakan pintu. Dek, kata suami. Ya bang, Bapak. Di situ saya tidak percaya kok. Saya tidak percaya. Kok tiba-tiba datang gitu. Ada apa? Saya keluar dari pintu kamar. Di situ saya lihat Bapak di pintu itu. Saya bilang, ih, saya tuh tidak percaya kok. Ini betul Bapak tidak? Dia bilang, Pak, saya peluk kok. Saya peluk, saya cium. Saya suruh masuk, saya suruh suami saya, bang, beli makanan yang enak. Beli sop buntut atau apa. Terus saya duduk, Bapak nangis juga. Bapak nangis, itu saya pelukan. Bayangkan lah, kalau 3 tahun nggak ketemu kan gitu. Terus saya akhirnya saya tanya, Pak, saya bilang, Bapak sehat, alhamdulillah. Dia bilang puji Tuhan, katanya. Bapak udah kurus Bapak, kurus saya, karena saya tuh rindu sama kau, katanya. Saya juga rindu Pak. Apa yang buat Bapak kesini, saya bilang. Baru dia ngomong. Dia pertama diam kok, dia tarik nafas. Ada apa Pak, saya bilang. Saya takut Bapak ini, karena Bapak dulu penjudi tuh kok. Berjudi tuh. Togel dulu kan, berjudi, suka minum tua. Berkali lah Bapak tuh dulu. Bapak ada utang ya, sampai saya bilang. Enggak nak. Terus kenapa Pak, saya bilang. Bapak dia bilang, Dek, iya Pak. Bapak mau masuk Islam, katanya. Cadatkan saya, katanya. Bilang, kenapa Pak? Kenapa Bapak mau masuk Islam? Iya nak, saya berdoa kepada Yesus. Katanya, Bapak kan punya klinik nih kok di samping rumah. Adik kami yang itu sudah mau dilamar kok sama Kristen juga, orang Batak. Jadi, waktu datang pihak laki-laki mau melamar adik saya ini, Bapak ini katanya rupanya ini tidak tidur sama mama, dia tidur di klinik terus. Nah, hari Kamis malam Jumat berarti kan sama kita. Bapak tuh jam itu malam berdoa. Dia bilang, Tuhan Yesus, tolonglah saya. Janganlah anak-anak saya yang lain ini seperti anak saya yang satu ini meninggalkanmu, Tuhan Yesus. Amin. Itu katanya dia berdoa begitu. Terus, kan di tempat kami kok nggak ada masjid kok. Di lingkungan rumah kami nggak ada masjid. Gereja semua, 5 gereja itu. Nah, di belakang rumah kami ada musola kecil. Nah, baru Bapak cerita, dia mimpi kok. Mimpi apa? Dia mimpi di belakang dia ini katanya ada cahaya yang terang kali, biasnya tuh dia lihat. Saya bilang, itu mungkin Tuhan Yesus. Saya bilang begitu. Mungkin Tuhan Yesus, Pak. Tidak nak, katanya. Loh, dari mana itu bukan Tuhan Yesus? Dia megang pundak saya terbangun nak. Yang saya ucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas sholat lagi di musola tuh. Mungkin terngiang dia ikomat itu, tapi kalau musola itu setahu saya jarang kali kalau azannya tuh dibesarkan gitu loh. Terus, iya Pak, Masya Allah, saya sampai merinding kali dengarnya kok. Jadi saya bilang, betul Bapak mau masuk Islam? Iya. Akhirnya saya bawa ke tempat Pak Ustadz. Dekat itu, asarnya jam 4, Bapak datang lagi ke rumah. Akhirnya dia memantapkan, saya bilang belajar dulu. Saya kasih waktu dia belajar itu. Ada buku dikasih sama Pak Ustadz, itu bukunya Siapa Nabi Isa. Bukunya itu. Akhirnya, tapi Mama nggak ikut. Mama nggak ikut.
Mama nggak tahu itu Oh, kok waktu itu Bapak udah kayak begitu. Baru oh, terus? datang datang Bapak hari apa tuh ya, hari Kamis lagi, kayaknya itu selang 1 minggu deh kok. Datang Bapak Hmm, hari Jumat, datang Bapak hari Jumat hmm, lagi, dia bilang dia sudah mantap. Saya telepon ibu kepala puskesmasnya kan, itu hmm, Islam, hmm, punya kepala yang di Pertamina, saya bilang, hmm, "Ya, Bapak mau masuk Islam." "Masya Allah Nora," katanya. Ibu itu sampai nangis. hmm, "Kok hmm, bisa hmm, Bapak?" Itulah. "Udah, nanti maghrib Bapak dibelikan baju. Jangan lagi, Bapak nggak mau pulang. Kalau pulang nanti hmm, susah," katanya. "Belikan baju koko." Saya bilang sama abang, "Belikan baju koko. hmm. Eh, Nanti supir saya jemput, kita syahadatkan Bapak di Masjid Pertamina." Masya Allah. Akhirnya saya bawa Bapak, selesai Isya, Bapak disyahadatkan Hmm. di sana, Bapak tidak pulang ke rumah. Nah, di situ mulai curiga Mama. Mulai Oh, itu, curiga, itu mamanya nggak tahu berarti? Mama nggak tahu. Mama kan sampai minta cerai waktu itu. Oke. Sampai, nah, itu tahunya tuh adik. Adik tahunya tuh, pertama adik, karena saya telepon adik, saya bilang, "Bawa baju Bapak." Baju apanya? Hmm, Mama udah curiga. Akhirnya Mama datang ke rumah, baru Mama bilang begini, "Pak," katanya, "berapa puluh tahun kita sudah menikah. hmm, Bagaimana kelakuanmu, kau berjudi, perempuan, mabuk. Tidak pernah saya minta untuk pisah. Tapi hmm, hanya karena itu membuat kita harus berpisah." Bapak Mama waktu itu mau minta pulang. hmm, Akhirnya saya tanya sama Bapak gimana. Bapak menanya, "Ya udah, saya lagi dengan mamamu, bukan suami istri lagi. Udah haram hukumnya," katanya. hmm, Sampai saya bilang, "Bagaimana, Mak? Saya tidak bisa meninggalkan Tuhan Yesus," katanya. hmm, Akhirnya dia uang ongkos dikasih waktu itu, pergi dia itu Bapak menangis saja di situ di rumah. Sampai 1 minggu kemudian adik telepon bahwa Mama sakit, nggak jadi ke kampungnya. hmm, Saya Bapak dengan suami waktu itu datang ke rumah. Saya lihat Mama ini udah kurus sekali, tidak mau makan, dia tidur aja, menangis saja, ah, sampai Bapak itu yang memeluknya pun juga sudah tidak bisa gitu. Sampai saya tanya, "Pak Ustadz bagaimana?" Nah, karena Bapak masuk Islam, adik yang keempat ini nggak jadi menikah. Mertuanya nggak mau lagi, calon mertuanya. Dibatalkan pernikahannya. Waktu itu oh, adik udah emosi, saya minta, dibilang Pak Ustadznya, izinkan kami untuk mengobati. Adik yang empat bilang, "Jangan, kalian bawa ini Mama. Nanti kau Islamkan lagi. Memang kau anjing Nora, babi kau. Maunya aku tebas kau kemarin kepala kau," katanya. hmm. Mengamuklah adik Yang ini. yang ngomong gitu siapa? Adiknya Nora? Iya, yang tidak jadi menikah. Iya, iya, Nggak iya, jadi menikah. marah. Dia marah. Saya Oh, bilang, "Kan dulu, biar kami yang obati. Tapi di sini, oke, bagaimana Pak Ustadz?" "Nggak apa-apa, kita ah, obati. Obati Mama. Dengan persyaratan, makannya dengan minumnya tidak boleh dari rumah ini," ah, katanya. Nah, saya rutinlah ke sana ngantar Mama, kasih suap, eh, mandikan Mama, urus begitulah. Sampai ah, akhirnya Mama ini sudah mulai agak membaik. Sudah mulai agak membaik. ah, Terus besok siang-siangnya ada nelpon. Padahal saya baru siap itu datang dari rumah Mama, ngantar makanannya. Adik yang sudah menikah ini telepon, "Kak Nura datang dulu ke rumah." "Kenapa?" "Mama mau bicara." Mama udah mulai bisa bicara. Saya datang ke hmm, rumah. Dia bilang, "Angkatlah saya ke kamar mandi. Saya mau mandi," katanya. ah, Gendong sama abang mantan suami ini kan, saya mandikan hmm, Mama. Setelah itu saya bedakin, saya pakaikan pakaian yang bagus, yang hmm. bersih. Terus Mama ngomong sama saya, "Nak, eh, Mama mau masuk Islam," katanya. Saya Masya bilang, Allah. saya langsung pergi ke musola. Saya pergi ke musola, saya telepon Pak Ustadznya datang, saya ke musola, saya bilang, "Pak, Hmm, pinjam musolanya." Ya nak," katanya. Terus saya tanya Pak Ustadznya, "Bagaimana kita sadarkan di sini? Sadarkan dulu di sini. Nanti setelah hmm, itu kita sadar." Akhirnya
mama belum pernah disyahadatkan. Mama disyahadatkan, terus adik yang ngamuk-ngamuk ini, yang Hmm. mengamuk ini kan sudah kalau nanti mama sembuh, hari itu juga saya akan masuk Islam. Hmm. Baru udah syahadat itu kan, adik tuh tengok nangis, dia cium kaki bapak, dia minta maaf sama bapak, Hmm. cium kaki mama, baru dia bilang, kan orang saya mau masuk Islam. Saya bilang, Masya Allah. jadi udah disyahadatkan di situ, maghribnya berangkat ke masjid Pertamina lagi, dia disyahadat semua. Tinggallah kakak dan adik yang udah nikah. Jadi pada hari yang sama, mamanya Nora dan adiknya Nora masuk Islam? Iya, hari yang sama. Hari yang sama itu Masya masuk Allah. Islam. Kecuali kakak tuh yang udah menikah ya, dengan adik Ya. yang di bawah saya, itu belum. Itu belum. Oke. Oh, Masya Allah. Terus itu adik yang gagal menikah itu yang masuk Islam kan? Ya, kan gagal itu. Itu agak sedikit centreng lah itu. Memang ngeri Ya. kali dia tuh kemarin. Pak Ustadznya aja dimaki-maki. Tapi sekarang udah masuk Islam? Apa sekarang sudah menikah? Sudah, alhamdulillah dia menikah sama orang Padang. Kirain masih belum Ya, menikah. bercadar dia sekarang. Hah? Bercadar, dia menikah sama jemaat tabligh. Oh, Dari, Masya Allah. Nah, berarti dia yang kakaknya Nora masih Kristen sekarang? kalau kakak tahun 2011 itu kan itu rumah tangganya itu memang ngeri kali itu kok. Makanya saya bilang ajaran kasih apa itu kakak itu sering mendapatkan KDRT pada Oh, suaminya ini. Nah, alasan mertuanya memulangkan kakak ini memang karena kakak ini tidak punya anak. Belum. oke. Dia bukan tidak bisa. Entah ada apa, nggak tahu. Allah mungkin belum kasih. Dipulangkan kakak ke rumah. Terus bapak nanya, bagaimana kamu sudah ditinggalkan sama suamimu? Akhirnya kakak memutuskan masuk Islam. Terus Masya kalau Allah. adik yang di bawah itu juga begitu. Tapi dia bukan dipulangkan, suaminya selingkuh. Oh, Terus adik ini dalam keadaan hamil 3 bulan waktu ditinggalkan suaminya. waduh. Ya, adik ini juga mendapatkan perlakuan tidak baik dari keluarga suaminya. Dipukul lah, seperti itu. Mereka tidak suka nengok bapak yang udah masuk Islam. Akhirnya bapak, datang adik ini kan, yang di bawah saya ini, dia ngaku kalau badannya ini udah lebam semua. Bapak lihat, bapak dengar, bapak bilang, udahlah, cerailah aku dari suamimu. Pertama adik ini nggak mau. Terus bapak bilang, kalau kamu mau mati silakan, gabung kau lagi sama suami, kembali lagi. Akhirnya adik itu memutuskan, ya udah kita pisah lah, katanya sama suaminya. Bapak itu belum masuk Islam tuh, dia belum mau, dia masih rajin ke gereja. Masih rajin ke gereja. Tapi makin lama dia melihat bahwa hidup dia ya tidak ada damainya, walaupun dia sudah ke gereja mendapat hantaman. Akhirnya dia memutuskan, Pak, saya mau masuk Islam. Akhirnya kami Islamkan lagi, Islamkan adik. Alhamdulillah tahun 2011 itu bulan November saya ingat, semua udah pada Islam, nggak ada lagi yang Kristen. Nggak ada lagi yang Kristen. Jadi bapak masuk Islam tahun berapa, Nora? Bapak? 2007. Mama? Mama selang 1 bulan, Mama 3 bulan setelah bapak. Oh, berarti sama-sama 2007 ya, Mama sama adiknya Nora ya? Ya, sama. Kakaknya? 2011 dengan adik. Oh, beda bulan aja. Kakak dan adiknya Nora. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Wah, happy banget dong ya, berarti ya satu keluarga ya, Masya Allah ya. Iya, jadi satu waktu merayakan Idul Fitri, karena udah ngumpul semua, itu kan saya juga sudah pisah tuh kok, udah cerai, tahun 2010 saya kan cerai, tahun 2011 adik pisah sama suaminya, kakak pisah sama suaminya, jadi kami 3 janda yang di rumah bapak waktu itu, walaupun dia dapat makian juga dari saudara, itulah kau karena masuk Islam kau tinggalkan Yesus, anak-anakmu jadi kayak sebenarnya ya, bapak nggak peduli lah. Di situ pertama kali kami ngumpul merayakan Idul Fitri sampai kami teringat
bagaimana Pak puasa, Bapak, semangat kali kok. Semenjak dia masuk Islam, wallahi, itu dia usahakan tuh kecuali sakit, sesakit-sakitnya Hmm. badannya baru dia sholat ke masjid. Terus Masya ke Allah. masjid. Tuh, kami reunian itu Ya, ya, karena ya. Bapak beli daging sekian kilo. Padahal kok karena terkenal lah di Dumai itu satu keluarga yang masuk Islam, Nah, sampai wali kota Dumai waktu itu Pak Zulkifli As itu nah. datang ke ngantar parcel, ngantar Masya Allah. daging, ngantar sarung, ngantar kami sampai dibilang kami tidak perlu beli apa-apa lagi. Ngantar Masya semuanya Allah. kok. Kepala dinas kesehatan, kepala puskesmas yang ini, yang Dumai Timur, Dumai Barat, Dumai Kota datang semuanya. Masya Sampai mereka Allah. bilang, Masya Allah Pak Aritonang, baru ini saya lihat satu keluarga itu masuk Islam. Baru ini Pak Aritonang. Ini Masya Papa Allah. meninggal tahun berapa, Nora? 2022. Oh, Itu karena 22. memang Usia berapa, Nora? tahun 65 kalau nggak salah Bapak lahir. Nah. Tahun 56. Oh, 56. Kelahiran 56. Ya, 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 ya. Sekarang Mama tinggal sama Nora? Ya, Mama tinggal sama saya karena Mama udah ada penyakit ini. Kurang. Ya, ya, ya. Terus ceritanya gimana bisa apa namanya? Sekarang apa namanya? Sorry. Itu masih di Dumai itu ya berarti ya ketika semuanya masuk Islam ya? Ya, di Dumai. Bapak Oh, pensiun baru ya. pindah ke Dumai. Oke. Ya, 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 ya. Masya Allah. Senang sekali saya dengar ceritanya Nora ini. Lika-likunya ngeri kali kok. Tapi Masya Allah. Makanya kalau Iya. ada yang mengatakan kamu masuk Islam karena pernikahan, ya saya tidak peduli. Bapak saya masuk Islam bukan karena pernikahan. Mama saya juga masuk Iya. Islam bukan karena ini. Gitu, Iya. Alhamdulillah. Tapi lucunya kok, itu satu momen yang tidak bisa dia lupa dia untuk mendapatkan gini kan. Mereka kan kalau pegawai ini, itu kan harus pensiunnya kalau masih memakai akte nikah dari catatan sipil itu, dari gereja itu kan susah itu. Mereka harus nikah ulang lagi untuk mendapatkan bukunya itu. Kan nih, di KUA itu, dialah pasangan yang tua. Sampai orang pikir ini duda dengan janda. Itu duda dengan janda ya. Saya bilang, itu bapak dengan mama. Ah, iya, kok nikah lagi? Iya, mereka dulu Kristen masuk Islam. Masya Allah, jadi di situ kok justru hulunya itulah hadiah sama orang bapak dengan mama. Masya Allah. Karena mereka memang. Ya, 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 ya. Masya Allah. Nah, ini sebuah cerita yang sebenarnya sangat menarik ya, sangat inspiratif ya. Dari seorang Nora yang hanya berbincang dengan pendetanya, kemudian berbincang dengan temannya, kenapa Yesus harus mati, dan seperti itu aja. Akhirnya yang membawa Nora menjemput hidayah, masuk Islam, sampai akhirnya satu keluarga semuanya masuk Islam ya. Ya walaupun tidak berdekatan waktunya, tetapi dengan ketabahan, kesabaran, dan juga triknya Nora, sampai akhirnya semuanya masuk Islam, Masya Allah ya. Terus ceritanya gimana? Kok sekarang jadi ngetop di TikTok ini Nora ini? Saya itu karena lihat pertama tuh Mikana kok. Mikana. Oh, Mikana. Oke. Ya, dia pakai hijab itu. Saya kesal. Pakai hijab terus ada salib. Oh, saya naik ke atas. Saya bilang, kau ini Kristen atau Islam? Kristen. Kenapa kau pakai ini? Ada emangnya larangan katanya. Dan di situ mulai saya follow dia, masuk ke Rumbang Zuma. Masuk ke Rumbang Zuma, saya lihat, kurang ajar ini Kristen setan ini menghujat saja kerjanya. Dari situlah kok saya mulai ikut-ikut, ya kan. Baru ada saudara kita. Kira-kira 2 tahun yang lalu berarti ya? 2021 kok kalau nggak salah. Oh, 21 ya. Oke. Terus setelah itu berarti sampai sekarang Nora berarti aktif di TikTok ya? Aktif. Sampai dilaporkan juga kan gara-gara saking aktifnya. Laporkan, gara-gara tahan mereka. Yang kasus dilaporkan itu kemarin sudah selesai, Nora? Alhamdulillah ya, belum ada perkembangan sampai sekarang ya.
Tapi Oke. memang lucu waktu pas masuk itu kan saya dilaporkan karena mengatakan Yesus itu binatang ya. Mereka tuh melaporkan saya itu satu, terus kedua Yesus itu kawin. Oh. Sampai ketawa Bang Glenn. Baru tahu kau ya itu. Tapi ya itulah Kristen itu kan imani saja, gimana lah. Hmm. Saya sempat Enggak, bertanya karena begini. memang sorry, karena memang begini, kalau yang tadi Nora sebutkan di Yohanes 1:29 atau yang di Wahyu yang tentang perkawinan, itu sebutan anak domba dengan Yesus, itu sebenarnya kan hanya istilah ya itu ya, istilah panggilan. Itu sebenarnya bukan bukan artinya Yesus binatang, bukan, itu adalah sebutan Yesus sebagai anak domba yang akan menggantikan apa namanya? Korban hewan, menggantikan korban hewan itu sebagai penebus dosa manusia. Itu sih teologis banget lah, teologis banget lah. Bukan Nah, bukan artinya harfiah, itu bukan. ya. Tapi penyidiknya juga Tapi bingung gitu ya. iya, tapi sekali kalau dikiaskan kayak begitu kan begitu kok. Kalau kita Iya, pikir iya, ya iya. kan. Iya, iya, iya. Ini mulai kan kami masuk Islam itu kok. Itu jujur, itu Hmm. Allah uji. Tahun 2010 Bapak di situ operasi jantung bypass. Adik yang Hmm. paling kecil dia ada penyakit kista, ya kan itu Allah uji. Harta tuh habis Hmm. semua kok. Semua dijual, Hmm. nyewa. Sampai sampai sekarang menyewa. Itu saya bilang, saya pernah tanya sama mama. Waktu pas bapak sudah meninggal, itu keluarga Hmm. mama tuh minta mama tuh masuk Kristen, ya kan? Hmm. Di telepon, kan bapaknya si Vera udah meninggal, masuk Kristen nggak Hmm. tahu lagi kata Tuhan Yesus. Mama tuh cerita, saya bilang, saya pernah tuh berdua tuh cerita sama mama, saya bilang, Hmm. ada nggak penyakit masuk Islam? Karena tengoklah sekarang mama berumah masih mama Hmm. makan makan ibaratnya ibaratnya kayak gini kok aturannya kok masuk Islam ini wow gitu ya kan kalau Iya, pemikiran iya, mereka iya. kan dibilang itu pada duit Iya. saya jawab enggak ada nak demi Allah mama tidak menyesal katanya kalau sampai kalau sampai terjadi mama masuk Kristen mama minta sama Allah cabutlah nyawa saya hari biar jangan Hmm. sampai saya Kristen katanya Hmm. itu karena ditelepon sama tuamu Hmm. pulanglah kita ke Hmm. kampung dibaptis lah kau di situ nanti dapat kau sawah bilang oh gimana mak Ah. mati dalam keadaan Islam masya Allah jadi mama nggak nyesal masuk Islam enggak mantap mak Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Tapi gini sih Nora ya, saya sangat senang sosok wanita seperti Nora yang aktif di TikTok untuk beradu argumen dengan saudara kita yang Kristen. Itu tidak dilarang Nora ya, dalam Islam tidak dilarang. Yang penting ketika kita beradu argumen atau kita berperang pemikiran dengan mereka, kita harus melakukan dengan cara yang paling baik. Itu aja pesan saya ya. Dan kita harus mengikuti batasan atau rambu-rambu yang sudah ditetapkan dalam Quran. Di dalam Quran kita tidak boleh menghina atau memaki sesembahan mereka, Nora. Ya, karena memang kalau di media sosial kan sangat-sangat rentan ya, sangat-sangat mudah orang menghina sesembahan orang lain dengan pikiran mereka tidak mudah untuk ditangkap atau dilaporkan. Jadi maksud saya tetap kita harus berperang pemikiran di dalam wadah apapun, tetapi jangan sampai kita memaki atau menghina sesembahan mereka, Nora. Itu aja pesan saya, ya, supaya oh kita juga bisa menunjukkan akhlak Islam gitu. Karena perintah untuk tidak boleh menghina sesembahan mereka itu bukan perintah Nabi, tapi perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu maksudnya. Iya. Sekarang masih aktif ya di TikTok ya berarti ya, Nora ya? masih Masih ya. aktif Nah, baik, ada lagi yang mau diceritain Nora? Sebelum sudah 1 jam ini nggak terasa ini, Masya Allah. iya saya pikir kita sampai pagi karena kau bilang biasanya tidur jam berapa oh sampai pagi nggak tidur Sampai pagi. entah cerita apa gitu ya kan saya pikir sampai Enggak lah. pagi Jangan cuman sampai pagi. Kasihan yang nonton nanti. cuman begini kok ya Ya. saya tuh
saya tuh memang terpikir begini, memang Allah tuh betul ya, Allah tidak memberikan kesenangan di dunia, karena bagi kita umat muslim ini, dunia ini adalah neraka, tempat diseksa. Penjara bukan neraka, penjara. Neraka bagi saya kok, Jangan dong, neraka yang jangan. agak sedikit ada nerakanya ya. Janganlah, jangan. Kita jangan sampai merasa di neraka lah. Dunia ini hanya Tapi penjara buat kita karena banyak batasan-batasan yang sudah ditentukan dalam agama kita. Ya nanti kalau sudah di surga, ya, itu batasan-batasan itu sudah dibuang nanti insya Allah ya. maka itu saya bilang sama mama, Adi, memang betul. Sampai kapan ya kita nih? Kapan ya? Sempat terpikir begitu, ya Allah, memang Allah mungkin tidak mengizinkan yang seperti ini, Allah tidak mengizinkan itu. Tapi itulah, Allah memberikan kelimpahan itu kepada orang-orang kafir. Sementara kita umat muslim ini, ya seperti inilah ya hidup. Tapi ya memang gak Jangan, sekali. maksud saya kita tidak perlu mengeneralisasi ya. Orang Islam yang beriman, yang kaya juga banyak. Orang Kristen yang katanya beriman, yang miskin juga banyak. Jadi jangan kita samaratakan ya. Di dunia ini kita semuanya ujian. Kita kaya ujian, kita miskin ujian, kita sehat ujian, kita sakit juga ujian. Jadi semuanya itu ujian. Itu semuanya ujian yang mana nanti Allah semuanya ganti pada setelah kematian. Itu aja Nora. Jangan mengeneralisasi. Ya saya heran aja nih siapa itu kan pengacara itu. Siapa tuh yang begini-gini kalau ngomong itu. Lupa Ya saya. biarin aja orang yang tidak beriman pun yang kaya juga banyak. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting tuh nanti, bukan sekarang. Sekarang itu cuma ujian, cuma sebentar aja. Nggak akan lama kita di dunia ini. Ya kan? Iya betul. Betul itu kok. Nah, yang penting selama di dunia yang sebentar ini kita lulus ujian. Tujuan kita tuh lulus ujiannya, Nora. Apapun keadaan kita, baik kaya, miskin, sehat, sakit, semuanya ujian. Bahkan ini mohon maaf ya, bahkan orang kaya yang beriman itu ujiannya lebih berat daripada yang miskin loh. Bener. Kenapa? Ya. Karena akan ditanya nanti hartanya mau dipakai di jalan Allah apa enggak. Betul. Nah, itu. Kalau harta kita kurang, apa yang mau ditanya nanti? Saya nggak punya harta gitu. Tapi yang jelas, walaupun misalnya kita nggak punya harta, tapi kita sudah pakai tubuh dan pikiran kita untuk berdakwah di jalan Allah. Nah, itu modal kita. Malah lebih ringan kan ujiannya daripada orang kaya yang beriman. Contoh kayak Kodondi ya, pasti ditanya Allah, ini Harley-nya ini kemana aja? Dapat dari mana duitnya? Bukan Harley, Ducati. Ya, Ducati atau topi Ducatinya lagi. Tapi waktu di Jakarta kenapa kita nggak ketemu ya? Kapan ke Jakarta? Yang waktu milad kemarin itu loh, saya berapa hari di Jakarta tuh selesai acara, saya pulang. Lagian nggak ngubungin saya. Saya juga nggak diundang kemarin di milad api. Masa nggak diundang kok? Nggak diundang. Tanya Bang Zuma, saya nggak diundang. Tanya Julius, kenapa saya nggak diundang? Iya, kenapa ya? Nggak apa-apa. Insya Allah ya, kok ya. Kita jumpa ya, kok ya. Insya Allah saya ke Jakarta. Kan nomor udah ada. Ya. Kalau ke Jakarta, Nora wajib datang ke studio Garda Mualaf dong. Oh iya, ada ya kok? Ada dong. Ada studionya kita. Aduh. Kapan kira-kira ke Jakarta, Nora? Insya Allah lah, bulan 12 untuk merayakan Natal. Kita kan ibu gembala. saya kemarin bilang begini sama Pak siapa ya, Pak Yunus. Siapa tuh namanya tuh? Dia seorang pendeta. Saya bilang gini, Pak Yunus, ya, bisa nggak saya sekali berkhotbah dulu di gereja Bapak? Aduh, bahaya. Kenapa? Saya tidak ada lagi perpuluhan. Takut dia perpuluhannya hilang. Iya, karena Pak Yunus ini suka kali menipu. Saya menipu apa? Ya menipu jemaat-jemaat. Bilang Yesus Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Pak Yunus ini salah satu yang seperti dikatakan adalah Paulus, penipu, pendusta. Sekali dulu saya berkhotbah di gereja Pak Yunus lah, saya bilang. Aduh, gawat ini, Bu. Apa lagi perpuluhan, katanya.
Oh, Masya Allah. Siapa Nora, masih ada temen nggak pendeta yang punya jemaat yang kira-kira mau diajak debat gitu, tatap muka gitu? Sebenarnya kalau kayak begitu banyak kalau untuk yang dihubung ya. Bahkan saudara saudara sepupu saya kandung itu Hmm? dia seorang pendeta, ngambil Pendeta ya? S2-nya di Jakarta. Iya, dia Punya memang. jemaat, Hah? punya jemaat. Ya iya, dia Nah, sekarang ditaruh nih maksud saya gini. Jadi saya ini kan di Garda Mualaf Indonesia ini kan ditargetkan untuk berdebat dengan pendeta setahun 2 kali tatap muka ya. Semua biaya ya. kita yang bayar ya. Semua biaya kita yang bayar. Sampai tiket, transportasi pendeta itu kita yang tanggung ya. Hmm, Bahkan kita sediain kamar di hotel, makan kita sediain, pulang kalau perlu kita amplopin gitu. itu Yang ada di penting, depan rumah pendeta. ah, Pendeta depan rumah saya KBP. ada. Nah, coba tanya kalau mau tawarin, Sama kalau perlu kita buat surat, kita buat saya nggak surat. ditegurnya lagi kok. Saya nggak ditegurnya lagi. Buat tegur lagi. Nggak ditegur lagi kok. Saya nggak ditegur lagi. Padahal di depan rumah loh kok. Nggak ditegur Oh lagi gitu saya ya? kok. Biasa lewat dia. Waduh. Tapi waktu dia dengar katanya, dia cerita sama tetangga. Nah, Dia dengar katanya, Paulus itu si penyesat. Dia itu adalah si bapak yang menjadi iblis. Didengarlah nah, kayak gitu. Kayak itu katanya tidak mau lagi tegur saya. Anaknya pun nggak pernah lagi main ke rumah. Nggak pernah lagi kok. Jadi gini, kok suruh saya. Hmm, ya siapa tahu kalau dia mau, coba aja tanya. Kita semua yang ya, biayain kok ya. Nanti istilahnya kita jamin keamanannya kita jamin gitu ya. ya, ya. Cuman kehormatannya aja kita nggak jamin gitu. Kebetulan dia perempuan. Oh, ya perempuan nggak apa-apa. Siapapun pendeta kita harus perlakukan dengan Baik. sebaik-baiknya ya. Semuanya kita harus kasih apa waktu bicara yang adil, kita pakai moderator, disiarkan live di YouTube. Jadi tidak ada yang diedit-edit, kita nggak boleh curang gitu ya. Yang penting kita berdebat dengan bermartabat, dengan baik, saling menghormati agama orang lain. Kita juga tidak boleh menghina lawan bicara dan kita tidak boleh menghina sesembahan mereka. Gitu. Siap kok. Ya. Nanti komunikasi lagi lah kita ya. Ya kok. Ya, oke. Terima kasih banyak, Nora. Kita sampai di sini, nggak sampai pagi ya. Karena kalau sampai pagi nanti, karena kalau Bahaya sampai kok. pagi nanti, kalau kita sampai pagi nanti nggak ada yang ronda nanti. Iya, kepanjangan ya. Ya, ya. Jadi Nora, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah ya. Amin Amin, ya. amin. Salam buat mamanya, salam buat keluarga besarnya ya. Insya Allah kok. Ya, Jadi, baik kalau gitu nanti mudah-mudahan gimana? saya turunnya. Oh, nah kok yang tutup ya? Ya, nanti saya yang tutup ya, tenang aja. Jadi terima kasih banyak sekali lagi ya Nora atas waktunya. Mudah-mudahan obrolan kita malam hari ini bermanfaat buat yang nonton ya Nora ya. Amin. Amin, amin. Baik kalau gitu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.